Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, ini adalah rubrik omong kopot ya. Jadi kita akan berbicara ngalor ngidul ya, mengalir ya sesuai dengan hal yang mungkin kita anggap menarik pada malam hari ini. Selamat menikmati omong kopot kita. Oke Pak Raden. Oh ya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Lukman dan ini adalah sahabat saya, namanya Pak Raden ya, sebut saja Pak Raden. Nanti kalau sudah penontonnya banyak, nanti saya kasih tahu nama aslinya. Sementara sebut saja Pak Raden. Ya Pak Raden. Ya, setuju. Sing banter lek ngomong Pak Raden. Setuju. Ya, oke. Gini Pak Raden ya, membuka diskusi kita ya pada malam hari ini. Ya, selama 2 hari ini, oh ya tadi jenengan tanya itu hari Minggu apa ada acara setiap hari, ya enggak selalu Pak Raden. Jadi ya harusnya kan Minggu libur ya, cuma karena mungkin kalau ada undangan kegiatan sosial ya kita masuk ya, termasuk besok itu kita ada kegiatan hari ini dan besok. Kegiatannya pelatihan mediasi ya, ya oleh sebuah institusi lah katakanlah. Ya seperti biasanya ya, setiap mengikuti kegiatan yang sifatnya masukan itu ya, saya terlalu tertarik dan antusias. Oh iya, bagaimana Pak Raden? Ini mediasi ini menarik ya, menarik. Walaupun secara umum ya kalau kita melihat ya berkaitan dengan ilmu sosiologi ya, ilmu psikologi itu. Jadi kalau dulu di sekolah itu kita mengenal interaksi sosial itu kan ada yang menguntungkan ya, asosiatif, ada yang merugikan itu. Nah yang menguntungkan itu kan ada apa namanya, kooperatif kerjasama, kooperasi kerjasama. Nah kemudian akomodasi. Nah itu jika ada salah satu pihak yang mengarah pada kontravensi dan konflik. Dan yang ketiga apa Pak Raden, masih ingat asapnya? Asimilasi. Ya ada 4 ya, asimilasi dan akulturasi. Ya. Enggak, tapi ya besok itu materinya apa? Mediasi itu tentang intinya acaranya opo. Oh ya, ya dengan tanya intinya acaranya dulu ya. Ini pelatihan ya, jadi teorinya sebentar, tetapi lebih banyak pada praktek ya. Nah, tapi saya cerita dulu teori ya, teorinya yang disampaikan bahwa dalam ruang lingkup mediasi itu ada istilah-istilah yang harus dipahami di awal ya pada. Jadi teori paling dasarnya itu ada yang namanya, ini sambil ingat-ingat Pak Raden ya, saya karena nggak bawa Buku. tapi materinya ada kok, tapi saya ingat-ingat saja sesuai. Ada begini, ada satu istilah namanya negosiasi, lalu kemudian saya lupa itu ada, maksudnya ada skalanya begitu. Jadi ada negosiasi, kemudian ada enggak ada kok, sebelum negosiasi itu apa ya, lupa saya. Apa ya? Oke, tapi enggak penyelenggaranya itu loh. Penyelenggaranya. Ada institusi lah begitu. Ya, saya sementara enggak sebut itu. Pesertanya antar agama. Nah tapi tadi ini saya sampaikan teorinya dulu ya. Teori yang paling mendasarnya tadi itu saya lupa yang awal sendiri. Tapi yang jelas di sana itu ada sebelum negosiasi itu ada, terus kemudian ada di kamar yang kedua negosiasi, kemudian ada mediasi, lalu kemudian ada arbitrase, dan yang paling ujung itu istilahnya apa ya? Sisik sebentar Pak Raden. Ya lupa ya, nanti kalau jenengan ya ingat itu ada yang tahu bisa disebut di kolom komentar ya, sambil ikut diskusi ya. Ini kan sambil ingat-ingat agak ngantuk-ngantuk.
Tapi pada intinya itu ada skala. Jadi yang paling kiri itu adalah skala apa namanya? Skala yang paling skema yang paling baik ya. Nanti ada kedua belah pihak itu sama-sama mendapatkan yang diinginkan. Yang paling kanan itu yang apa namanya? Hukum itu. Kan ada arbitrase, di atasnya lagi ada yang lewat jalur hukum itu. Nah, kalau yang itu sudah menang kalah. Gitu. Jadi misalkan ini narasinya ada dua pihak yang berselisih ya. Jadi ini tidak ngomong agama dulu, pokoknya ini sebenarnya ada perselisihan begitu. Maka bagaimana kedua belah pihak ini bisa dicarikan penyelesaian, solusinya. Nah, maka yang pertama tadi bisa cara yang paling baik sebenarnya bisa yang paling kiri tadi apa komunikasi atau intinya ini dilakukan oleh langsung ya. Misalkan saya dengan jenengan berkonflik ya saya langsung komunikasi dengan kemudian juga tidak ada pihak ketiga. Nah kalau di tahap ini berhasil, nah itulah solusi yang paling baik. Komunikasi lah ya. Nah kalau gagal masuk pada negosiasi, tawar menawar itu. Jadi prinsipnya kan setiap ada konflik itu kan ada layer-layer atau lapisan-lapisan ibaratnya. Jadi ibarat seperti tadi digambarkan itu seperti jeruk begitu. Jeruk atau apa ya? Berambang bawang ya, merah. Bawang merah ya, sampean pasti tahu gambar. Jadi apa yang muncul di permukaan itu kulitnya saja. Orang bisa memperdebatkan masalah apa begitu, tapi ternyata masalahnya di balik itu ada kepentingan. Nah, begitu. Layer-layer itu. Nah, negosiasi itu ngoncai layer-layer tadi itu, kepentingan-kepentingan itu. Kemudian kalau negosiasi gagal, kalau negosiasi itu dilakukan oleh kedua belah pihak, jadi saya dengan jenengan langsung negosiasi antar pihak yang berseteru. Nah di atasnya lagi kalau negosiasi gagal ada yang namanya mediasi, melibatkan pihak ketiga. Nah kalau mediasi itu kita mengundang pihak ketiga. Cuma mediasi itu belum sampai pada arbitrase. Jadi mediasi itu memang kita menghasilkan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga itu tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Jadi dia hanya membantu komunikasi, kita sendiri yang nanti tetap harus mencari solusinya itu. Nah yang keempat itu arbitrase. Kalau arbitrase sama dengan mediasi pakai pihak ketiga, cuma sang arbitrator ini pihak ketiganya itu punya wewenang untuk memutuskan ya sesuai kapasitasnya. Dan yang biasanya paling melibatkan apa? Pemerintah? Terserah. Mungkin kalau contoh konkretnya itu kita pergi ke desa. Nah kalau mungkin di situ ada Pak Lurah kan. Tapi Pak Lurah itu mediator masih, karena kan tetap nanti yang memutuskan kan di antara pihak yang berselisih. Kalau arbitrase itu lebih ya tidak sampai hukum, tapi ada itu penyedia arbitrator itu yang disepakati kedua belah pihak. Mungkin notaris, nah, mungkin begitu ya. Jadi kita bermusyawarah. Yang berbadan hukum lah. Ya, mungkin seperti itu. Tapi tidak sampai pengadilan. Iya. Nah kalau di yang paling ujung itu ya pengadilan itu, saya lupa istilahnya apa. Ya teori ini dulu ya di pelajaran IPS kayaknya juga dibahas. Nah terus kemudian teori dasar kedua tadi tentang bawang merah tadi itu, bahwa problem-problem itu seringkali hanya permukaan. Kadang kita memperdebatkan perihal apa itu, tapi sebenarnya bukan itu. Di balik itu ada sesuatunya ya. Nah nanti kalau berbicara mediasi, nah kalau kita itu sebagai mediator, kita harus punya keahlian, keterampilan untuk ngoncai tadi itu kepentingan-kepentingan. Atau walaupun belum sampai mediasi, kalau kita negosiasi, ya kita harus pandai untuk membaca
dan menggali kepentingan yang sedang. Ya sebenarnya teori dasarnya hanya itu tadi yang disampaikan. Cuma yang dilatihkan itu skillnya. Nah maka tadi kegiatannya itu lebih banyak role play gitu. Jadi kita dikasih kasus, disuruh buat kelompok bertiga, terus kemudian di problem based learning. Ya jadi pesertanya tadi kan ya sepuh-sepuh ya, saya melihat, tapi orang-orang cukup antusias karena materinya ya enggak banyak. Loh, ya. Acaranya berapa hari Pak? 2 hari saja. Mulai tadi sama besok. Oh iya. Sabtu Minggu. Yang tadi itu awal pembukaan, kemudian setelah itu materi sedikit, break, ya itu terus langsung masuk pada praktek-praktek itu. Tapi tadi masih tahapnya negosiasi. Jadi artinya tadi itu yang dilatihkan itu masih kalau kita itu sebagai pihak-pihak yang bersengketa, bagaimana kita mengendalikan diri gitu. Karena kan skill yang paling mendasar itu kan ya kita tidak mungkin bisa ngobrol kalau kita itu masih belum bisa mengendalikan diri. Ya ada tips-tipsnya dilatihkan ya. Ya tentu sebenarnya kita juga punya versi-versi kita ya, tapi lumayan lah sebagai sebagai tapi tambahan. Pesertanya berapa orang? Kurang lebih 60 ya. Banyak juga ya. Cuma tapi dibagi 2 kelas tadi. Jadi di kelas saya misalkan tadi itu ada 27 orang, sehingga dibagi kemudian menjadi grup-grup, setiap grup itu 3 orang, ada 9 orang. Dari peserta yang Islam berapa itu? Ya saya tidak ya banyak lah karena kan 60 ya. Berarti tapi tadi juga banyak kok yang dari agama yang lain, dari Katolik. Hindu, kepercayaan itu juga. Konghucu ada ya? Ada. Protestan ada. Iya. Sempat berinteraksi dengan orang-orang itu Kristen itu. Iya. Gimana kan? Ya, nah ini bedanya saya dengan jenengan nih ya, kalau di medsos itu. Ya. Ya tadi karena judulnya saja sudah kerukunan ya. Iya. Enggak, saya tapi saya pingin ketemu sama orang Kristen itu ya. Tapi saya sempat ngomong-ngomong apa saja sama orang Katolik, orang apa. Ya ya tidak sampai mendalam ya, karena berkenalan gitu aja ya. Kemudian tadi ada satu yang kita ngobrol agak lama itu misalkan, nah, ternyata dia berasal dari NTT. Oh gitu, alhamdulillah. Seorang pendeta itu. Ya menarik tuh, saya pingin itu berkomunikasi. Ya dia menceritakan tradisinya di sana itu. Saya tuh punya pengalaman lucu. Jadi waktu saya pertama kali pulang ke Madura, anak saya masih kecil, jadi masih umur berapa itu? Jadi masih umur 3 tahun. Saya naik travel itu kan, travel M2 di Malang ini loh. Nah, kemudian itu kebetulan satu mobil dengan saya itu ya orang Madura, itu travel dari ya itu kan apa namanya itu travel Malang Madura M2 itu. Jadi itu yang duduk di sebelah saya itu adalah orang Madura, orang Sampang. Yang di depan saya itu berangkat dari Malang juga, dari daerah sekitar Kucur itu ada suster di situ, suster namanya Suster Ana itu. Mau pulang ke Pamekasan, ternyata rumahnya juga di Pamekasan di kota. Nah itu anak saya mabuk itu. Anak saya mabuk itu, kendaraan ada di belakang. Lalu sama suster itu dikasih apa? Minyak kayu putih itu. Ini Mas, tolong kasih, mungkin bisa sembuh. Ya. Nah, itu menarik juga. Dia itu berdialog dengan saya, katanya di antara keluarganya itu ada yang muslim dan sebagainya. Dia juga mengenal ya Nabi Muhammad, itu pernah baca katanya Nabi Muhammad, lalu istrinya Khadijah, anaknya Fatimah, Ali dan sebagainya, ya cerita bagus juga. Jadi kita berhubungan baik. Bahkan saya waktu itu ya belum ada WA, itu saya minta SMS itu, minta nomornya itu ya. Jadi saya pingin tuh mau ketemu lagi katanya. Itu menarik.
menarik juga. Nah, tapi yang lucu itu adalah orang Madura ini. Jadi orang Madura ini dari Sampang itu ditanya sama sopir travelnya itu, mau kemana Bu jenengan? Itu orangnya dari Pasar Gadang. Mau kemana Bu jenengan? Rumahnya jenengan di mana? Ah, saya turun depan rumah saja katanya. Di mana rumahnya? Masih terus sedikit katanya. Jadi terus lagi sudah lama sampai kesel itu. Sampai kesel ternyata jalannya masuk-masuk. Sampai kesel sopirnya bilang begini. Di mana Bu rumahnya? Ya terus lagi masian katanya. Terus. Lalu sampai lama itu jalannya juga gak enak. Susternya itu tertawa-tawa sama saya. Lalu sama sopirnya, di mana rumahnya? Terus, ternyata itu terus tuh masih terus sangat lama sekali. Gitu. Lah katanya sopirnya bilang katanya, kalau begitu jenengan nambah saja 25.000 ongkosnya katanya. Wah kalau mau nambah ya minta saja sama anak saya di Pasar Gadang. Jadi katanya itu disuruh minta ke Pasar Gadang, Malang itu. Jadi dari Pamekasan disuruh ke Malang lagi. Lah itu susternya itu mesem sama saya. Nah istri saya bilang, aduh sungkan sama. Berarti berapa jam di kendaraan itu? Wah lama sekali. Jadi ini apa namanya travel itu bisa muter-muter itu, waktunya yang lain ini untuk turun itu jadi habis gara-gara muter-muter itu sampai hampir tersesat itu. Apa travelnya itu sampai tersesat ya, waktu itu belum kepikiran pakai GPS ya, jadi nah, jadi itu sampai agak tersesat sedikit itu, di mana ini jalannya pulang ini. Jadi satu mobil itu tersesat gara-gara ngantarkan si ibu ini. Ibu si Madura ya. Iya katanya istri saya. Wah. Tapi ya di Madura di Pamekasan itu ya khususnya itu ada gereja begitu? Ada itu ya. Bahkan TK, SD dan sebagainya, SMP sampai mungkin sampai SMA juga itu dekatnya terminal lama itu besar sekali itu sekolahan. Dan saya lihat juga pekerjanya itu juga orang Islam. Saya juga kadang-kadang itu kalau nunggu mobil, waktu itu menunggu mobil ke rumah itu di terminal itu juga sambil lihat-lihat, bagus juga. Nah itu Suster Ana itu sangat baik kepada saya, bercerita. Dan orangnya asli mana? Saya tidak sempat bertanya asli mana, tapi kita jemputnya waktu itu di Malang gitu ya. Dia rumahnya ternyata dia di depan gereja itu, di depan sekolah Kristen itu bagus sekali itu. Saya suka berkomunikasi itu. Saya juga punya pengalaman dulu itu. Oh gitu. Enggak, jadi orang Madura ini katanya tambah 25.000 katanya. Wah minta ke anak saya di Gadang sana katanya. Jadi lucu. Istri saya bilang katanya, Mas katanya sungkan sama Suster Ana yang meskipun Kristen nih, ini orang Islam, orang Madura ini, tapi sukanya ngakali orang katanya. Ya. Jadi enggak, tapi itu kan ya. Jadi ya istri saya itu lugu ya, yang bilang begini, sungkan sama Suster Ana ini. Masa ada orang Islam ini apa namanya suka ngakali orang sampai kita tersasar-sasar itu. Tapi waktu itu ya baik ya, cerita dia Suster Ana itu bercerita ya keluarga saya ada beberapa yang Muslim dan kita itu ya biasa saja, apa namanya itu kalau hari raya ya kita itu sambang-sambangan dan sebagainya itu ya sempat. Jadi saya suka itu pengalaman. Saya juga punya beberapa ini di Batu, di toko buku Immanuel itu ada laki-laki perempuan itu Kristen. Saya juga berkenalan dengan Kristen Cina di toko buku Momentum gitu ya. Kadang-kadang dan bahkan saya tuh Pak Lukman, saya tuh pernah dikirimi seseorang tuh Alkitab gitu ya, yang pernah saya bawa itu, jadi Alkitab itu pernah satu. Terus ada yang 2 orang, sepertinya orang Katolik itu memberikan kepada saya itu 2 buku ya, kitab Taurat sama kitab Injil ya. Nah, jadi kita ini sudah begitu, menarik juga kan. Jadi saya dulu itu setiap hari Kamis tuh ya selain ngaji kitab kuning ya, selain ngaji kitab Buyatul Mustarsidin, Kifayatul Ahyar, juga ngaji Alkitab juga.
Jadi kita itu setiap hari Kamis dulu waktu itu ngaji Alkitab itu ya. Kadang-kadang ditelepon sama teman saya, bagaimana Pak Holis kabarnya ya, sudah pernah baca Alkitab ya, sini jenengan telepon saya sedang baca ini ya. Gitu. Jadi itu kita begitu Pak. Itu ya apa pengalaman sama ini? Ya ini dulu ya pas waktu masih ya baru lulus aliyah dulu ya. Ya saya berdua dulu sama teman itu di pantai selatan. Memancing itu kan di Sitiarjo itu kan banyak. Nah tapi pengalamannya bukan di Sitiarjonya, nanti ya memang yang di Sitiarjo. Jadi awalnya kita ke pantai ini dolin lah begitu. Tapi kita dolinnya itu ndak bondo itu. Ya jadi kita belakraan lah. Kita berangkatnya itu saja gandol truk gitu ya. Iya. Nah tapi pada intinya setelah nyampe di pantai, nah kalau di Sendang Biri itu kan pantai itu kan tertutup pulau Sempu. Nah teman saya ini nyeleduk, waduh, seingat saya dulu itu pokoknya intinya, waduh saya pengen lihat pantai yang tidak ketutup pulau. Nah, akhirnya kita berdua itu jalan menyusuri pantai itu ke arah barat gitu. Jadi maksudnya itu supaya bisa melihat pantai tanpa tertutup pulau. Ya, Pulau Sempu kan cukup besar. Jadi kita melakukan ulen dan tidak kerasa itu. Jadi Pulau Sempu itu di tengah-tengahnya ini gitu maksudnya. Loh, enggak, saya kan enggak tahu Pulau Sempu. Oh, kurang atau iya. Pulau Sempu itu jarak dari pantai itu kurang lebih 1 atau 2 kilo dari bibir pantai. Luasnya Pulau Sempu itu kalau tidak salah ya, ada yang pernah bilang itu seluas Kota Malang lah begitu. Jadi kalau kita di pantai itu kan tidak bisa lihat laut lepas ya, kelihatannya kan ketutup pulau. Ketutup pulau gitu. Jadi itu pulau seluas Kota Malang, tapi masih bagian dari kabupaten ya? Iya. Iya, ya luasnya saja. Ya tapi intinya ceritanya kan bukan di situ ya. Iya. Ya, tapi enggak Pak Luman. Jadi ketika saya tuh ada teman saya itu namanya Bu Elia ya, Elia Tan itu namanya. Itu orang Cina ya. Ya keturunan Cina, Kristen, Protestan. Dia rupanya aktif di gereja Kristen Reform ya, Reform Injili Indonesia ya. Yang pengasuhnya itu Stephen Tong. Stephen Tong itu punya namanya GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Nah saya itu dulu sempat dikirimi Alkitab itu ya, dikirimi tahun 2018. Bahkan saya itu diberi flyer saya diundang KKR Natal tahun 2018 ya. Saya mengatakan saya bisa bertemu dengan Stephen Tong, dengan pendeta Stephen Tong. Bisa Pak, akan hadir. Memang dia ke Malang, beliau ke Malang nanti di KKR Natal sebelum Natal, sebelum tanggal 25 Desember. Lah itu acaranya di gedung Graha Cakrawala UM. Nah, tapi saya waktu itu sayang juga saya nggak bisa hadir itu ya. Jadi saya juga tidak bisa hadir ya, akhirnya ya. Tapi cuman hubungan saya dengan Bu Elia itu ya dengan orang Kristen ini baik ya. Termasuk juga dengan yang di Immanuel itu ya, sempat kapan saya bisa datang ke rumahnya, oh monggo Pak silahkan, enggak apa-apa. Kemarin ini katanya di toko buku Immanuel itu bilang, kemarin ini ada beberapa santri itu ya juga cari buku-buku ini, saya beli waktu itu bukunya Doktrin Allah itu ya, itu tulisan orang Protestan itu. Jadi biasanya santri juga cari buku ini, jadi santri itu katanya bisa berinteraksi dengan orang, dan itu tidak rikuh gitu ya, jadi biasa saja. Iya, cerita saya belum. Oke. Ini putus. Menarik juga itu, gimana? Oh, iya. Ya intinya begini itu kan, kita jalan ke barat itu tidak kerasa itu sampai jauh gitu. Kita yang sudah sampai jauh, udah berjam-jam kita jalan itu sudah menyusuri pantai itu. Ya pantai ya jalur kita selatan belum jadi dulu, itu masih makadam gitu.
Nah tapi intinya sudah jauh itu ada orang cari rumput, ya kita tanya, Pak ini kalau mau ke balik kampung, oh sampean jalan masih 1 hari itu. Oh. Ya tapi intinya maksudnya itu karena saking keasikan jalan itu maunya mau bablas ke balik kampung, ternyata masih jauh. Nah akhirnya kita memutuskan waktu itu untuk masuk ke kampung. Pak ini kalau ke kampung apa masih jauh? Ya lumayan. Ini saya mau pulang itu bahasa Jawa. Akhirnya kita ngikuti di belakangnya, sampailah kita di sebuah kampung. Saya sendiri itu nggak paham itu di mana. Seperti di Belum ada Antak GPS, Berata. belum ada smartphone waktu belum ada smartphone. Oh iya iya. Sinyal saja nggak ada. Jadi kita 2006 betul-betul- kira-kira ya. Ya 2006. 6 kan sama dulu 2006. Iya. Lah terus kemudian yang menarik adalah di kampung itu kampung tidak padat Pak Raden, rumahnya itu ya jarang-jarang begitu ya. Kita tanya ini, kalau kamu ke Sitiarjo itu jalan besar, harapannya nanti kalau kita di jalan besar bisa cari tumpangan pulang. Oh masih jauh tapi dikasih arahnya ya, kita waktu itu sudah hampir mau sore itu Ya. mungkin sekitar jam 4. Akhirnya kita jalan lah habis nyampe-nya. Nah di jalan itu kemudian ada seorang laki-laki dengan sepeda motor tua 2 tak gitu, saya lupa mereknya, sepeda motor tahun 70-an lah mungkin. Saya lupa mereknya, Yamaha banget. Deket-deket pelan-pelan. Nah terus berhenti dia. Terus Mas mau kemana? Gitu. Bahasa Jawa. Oh, mau ke Sitiarjo. Dengan sepeda yang tua dan kecil itu kita naik berdua itu pelan-pelan. Nah tapi kemudian di perjalanan kita ngobrol-ngobrol ya saya tahu bahwa ternyata yang gonceng kita itu adalah seorang pendeta gitu. Oh. Iya di Sitiarjo kan Oh banyak gitu itu. ya. Wah. terus ya Pak. Ya sudah kita digonceng sampai ke jalan besar ya, terus kemudian kita pulang. Nah tapi maksudnya menariknya itu kan kadang-kadang kalau di realita itu kadang ya enggak kroso ya, apalagi zaman dulu ya. Iya. Hubungan antar agama itu loh ya enggak kroso ya mengalir begitu saja itu. Iya. Ya. Ya iya. Dan itu Maka biasa kadang-kadang gitu ya. pemikirannya itu kadang-kadang kalau ada konflik itu barangkali mungkin ada layer di bawahnya itu pemicunya, bukan betul-betul bermasalah. Pada face ya. Jadi Iya. Iya masa ya mungkin begitu Pak Lukman. Karena begini sebenarnya kan masyarakat kita itu kan sakjane iku ya apa ya. Tidak terlalu lah untuk berkonflik itu sulit lah sebenarnya. Karena cenderungnya memang cenderung rukun gitu loh maksudnya. Iya. Saya pernah itu kan acara PKPNU itu dulu Pak Lukman. Itu kan saya bertugas untuk mengirim undangan mengambil ngajung itu loh, mengambil konsumsi untuk peserta PKP. Lah, saya harus melewati kampung-kampung itu di Balesari itu. Nah, di sana kan pusatnya Hindu katanya. Jadi itu banyak Hindunya. Saya bertanya, "Assalamualaikum, Pak." Waalaikumsalam. Apa? "Assalamualaikum, Pak." "Yo, apa?" katanya. "Nopo wonten nopo?" katanya. "Mboten, Pak, badhe tanglet buniki," katanya. Saya tanya menyebutkan seorang fatayat gitu ya di fatayat. "Wah, lek kono lho," katanya. Jadi ditunjukkan itu ten mriku niku lho. Lek ten mriki niki sedaya niki Hindu katanya. Jadi 3 RW itu Hindu. Jenengan terus mawon mriku, dek kene iki Hindu kabeh gitu. Nah, artinya mereka itu kenal ya, sama orang fatayat itu. Bahkan tradisi di situ katanya orang mau nyalon kepala desa itu dia sowan setiap kakak itu. Dan semua kakak ada tebang pilih. Jadi itu sudah tradisi. Artinya meskipun dia itu rumahnya orang Hindu ya didatangi ya, silaturahmi maksudnya. Disowani semua. Itu sudah tradisi katanya. Jadi kalau dia mau nyalon gitu, dia tuh sowan ke sana, per rumah itu semuanya disowan. Semua desa. Jadi lah artinya kalau di dalam desa itu ada 1 RW atau 2 RW yang Hindu berarti kan juga disowani juga. Iya.
Nah itu saya kira juga kan gampang lah kita itu untuk merukunkan itu gampang karena komunikasinya itu dan media komunikasinya itu banyak ya, ya tahlilan ya selamatan Ya, besok anu. jadi Selama tidak ada kepentingan yang sifatnya besar itu mudah. Nah besar itu, nah misalkan itu ya pendirian gereja, bisa Oh. saja mungkin bukan masalah pendirian gerejanya, tapi masalah tanahnya. Nah mungkin ada Oh masalah. iya, jadi sebenarnya Kadang-kadang persoalannya penjelasan, itu masalah administratif saja, mungkin izin yang belum terbit atau bagaimana ya, ya atau belum sowan mungkin dan sebagainya. mungkin hanya itu aja. Lalu saya Ya tuh tapi melihat ya kadang-kadang di itu Balesari itu, ketika saya berangkat ya dari desa Kemuning terus ke Balesari itu biasa sanggar bukan langgar, tapi sanggar baru beberapa terus langgar musola begitu. Jadi ya biasa aja kita itu berbaur ya, pluralisme gitu ya. Jadi makanya kalau mana itu TV apa Metro TV dulu bilang bahwa Jawa Timur itu sangat pluralis, jadi katanya gitu. Memang sangat itu. Jadi sebenarnya perbedaan agama sendiri itu pun itu masih disatukan dengan silaturahmi yang sifatnya itu kebudayaan masyarakat gitu. Jadi ya itu tradisi. Ya itu sama seperti ceritanya tadi Pak, lupa sih namanya tadi. Jadi yang di NTT itu ada satu kebudayaan, ada satu adat yang pemeluk agama apapun itu patokannya itu ya adat itu. Maksudnya begini, ya silakan beragama apapun tapi untuk adat itu jangan ditinggalkan. ya ya, ya. Tapi saya kira ini kekhasan di Nusantara itu ya Itu ya tradisi ya, sebagai tradisi. modal sosial lah, sosial kapital ya untuk kerukunan umat beragama. Nah itu ya, jadi ya kembali lagi ya, sebenarnya kalau memang itu ada konflik paling hal-hal yang lain yang memicu, dan media untuk meredamnya itu juga sudah ada dan tersedia ya dalam kebudayaan masyarakat kita ini ada gitu ya Pak Lukman ya. Masalah mungkin ya masalah-masalah yang lain mungkin apalah ya, apa administrasi di pemerintahan atau apa yang mungkin belum dipenuhi sehingga Atau mungkin masalah personal ya dan personal ya. sebagainya, ya. Oh ya seperti dulu yang hangat dulu itu di Madura yang Syiah itu. Nah, telusur ternyata itu konflik keluarga, jadi kecemburuan keluarga itu katanya. Katanya ya, ya kita tidak memutuskan ya, tapi Memutuskan kedengarannya begitu. ya, hanya masalah keluarga saja ya, itu ya saya kira kita ini sudah kenyang lah dengan kehidupan kerukunan beragama, itu sudah akar budaya kita itu berangkat dari situ. Jadi kan begitu ya Pak Lukman ya. Ya begitulah teman-teman. Bahkan ketika saya di toko buku Emmanuel Batu itu kan katanya namanya Mas Leslie namanya. Ya, mungkin Mas Leslie nanti nonton ini juga kan komen itu. Jadi katanya gini Pak teman-teman. Ah bagus tuh Mas, kapan lah kita main, kalau mau main ke rumah ya saya bisa, kalau kapan-kapan main ke rumahnya jenengan, saya bilang. Itu saya dulu kan ketika ngajar di Batu tahun 2016 sampai 2018 itu kan sering datang ke toko buku Emmanuel itu, dan ya waktu itu saya dapat kiriman Alkitab dan sebagainya ya, tahun-tahun itu saya juga baca setiap hari Kamis tuh ya, di hari Kamis tuh khusus baca Alkitab, itu menarik juga ya biasa aja lah ya kan gitu ya Pak Lukman ya. Jadi perbedaan itu ini poinnya ya, mungkin perbedaan itu ya biasa aja ya, niscaya ya. Pluralisme itu keniscayaan ya. Jadi dulu kalau ada profesor siapa biologi itu dari UM itu mengatakan, coba jenengan itu katanya, coba jenengan kalau makan rujak itu dimakan sendiri-sendiri, lomboknya sendiri katanya, jadi garamnya sendiri, micinnya sendiri, kan enggak enak. Jadi kalau sudah jadi rujak kan enak sekali itu. Itu jadi pluralisme itu ya begitu, meskipun kita bukan mencampur adukkan agama ya, tetap agama kita ya agama kita, agama Anda ya agama Anda, cuman kerukunan kan harus tetap diciptakan ya itu. Jadi ada bedanya antara
apa itu katanya multikulturalisme dan apa itu, jadi Nah itu ada teori kalau itu. Nanti kalau kita masuk ke ranah akademik, itu teori multikulturalisme itu ada. Kan ada ini toh, akulturasi, Ya. ya yang masuk dalam bidang antropologi. Dan yang memang dikembangkan terakhir ini teori multikulturalisme. ya Ya salah satu hal yang membedakan dengan akulturasi, misalkan ya, saya ini kelamat-lamat ya, saya juga enggak, saya membaca cuma agak lupa, tapi kan ada perbedaan antara akulturasi dengan multikulturalisme. ya Misalkan kalau akulturasi itu atau asimilasi dalam tahap yang lebih kental, itu ada istilah kata itu percampuran. ya Gitu. Jadi maksudnya ada satu budaya yang harus ngeblend, yang harus bercampur dengan budaya sehingga yang baru, ya atau budaya yang baru yang harus bercampur dengan budaya yang lama. Tapi kalau konsepnya multikulturalisme itu yang saya tangkap ya secara sederhana, tidak ada percampuran itu. Jadi istilahnya koeksistensi, hidup jadi, bersama-sama. Jadi budaya itu ya, budaya agama ya biarkan dia hidup dengan nilai-nilainya. Yang satu ya biarkan hidup dengan nilai. Ya koeksisten ya. Nah ini bahasanya. misalkan ya, kalau di Indonesia barangkali ya secara empiris mungkin ya, kalau dulu kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi semua orang diminta berbahasa Indonesia, dan karena saking banternya itu kadang-kadang orang jadi agak minder kalau pakai bahasa daerah. Iya. Nah, begitu. Jadi ada kecenderungan begitu dulu ya, tahun 90-an 80-an. Iya. Nggak tahu bener apa enggak. Tapi nah sekarang ini kan budaya bahasa daerah dimunculkan lagi. Oh iya. Maksudnya apa? Bukan untuk mengunggulkan daerahnya, bukan untuk mengunggulkan ininya sukunya, tapi agar identitas itu tidak hilang ya, biar tetap ya, biar dia tetap dengan orang Jawa ya biarkan dengan identitas Jawa. Tapi kita sepakat untuk hidup berdampingan. Oh iya. Jadi koeksisten itu adalah hidup bersama-sama dengan identitasnya masing-masing. Iya, dan tidak harus saling menegasikan. Biarkan begitu saja. Tidak harus bercampur pula. Kalau bercampur ya biarkan itu terjadi secara alamiah barangkali. Nah itu konsepnya multikulturalisme itu seperti itu. Yang saya pahami dari saya membaca itu, yang sekarang sudah agak-agak lupa. Tapi kan menarik juga ya. Di satu sisi kita berbicara mediasi ya, di satu sisi kita berbicara tentang multikulturalisme ya. Nah bagaimana supaya multikulturalisme itu bisa dipahami oleh orang-orang yang berkonflik begitu, sehingga ya apa ya? Ya kita itu bahasanya. memang PR besar, yaitu edukasi, literasi gitu ya. Ya menarik juga itu, menarik itu. Oke, ya bagus ya. Perlu kita kaji tuh Pak Lukman. Ya itu makanya kan muncul jurusan multikultural. Iya. Itu Iya. saya tadi apa kemarin itu mengecek di Google Scholar itu, mencari jurnal-jurnal, artikel-artikel yang membahas tentang multikulturalisme itu ya, banyak itu sudah yang membahas. Cuma sayangnya ya, bukan sayangnya ya, itu sudah bagus ya daripada ada. Kaitannya ya ini kualitatif modelnya, judulnya itu internalisasi, nilai-nilai multikultural. Jadi banyak yang bicara internalisasi dan sebagainya. Di lokus yang beda-beda ya, di tempat yang berbeda-beda. Iya. Jadi kalau saya juga membaca jurnal tentang multikulturalisme itu begini Pak. Jalur-jalur kita itu untuk mensosialisasikan masyarakat multikultural itu, yang formal itu lewat pendidikan, terus yang lain itu juga bisa lewat dengan kegiatan sosial itu kepada masyarakat. Katanya begitu, itu ada yang nulis tuh anggota DPR itu, jurnalnya saya baca itu.
Kemarin kan saya kebetulan ngisi pendidikan multikultural loh, jadi itu ya menarik juga ya kita berbicara tentang mediasi multikultural dan masyarakat kita ini multikultural gitu ya. Iya. Oke. Oke ya. Oke, sementara untuk isu-isu tentang perbedaan agama dan multikultural mediasi kita sudahi dulu ya. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang lain yang mungkin ketemu secara alami. Ya. Terima kasih. Oke.